Oke, halo semuanya. Jadi ini adalah Ninja 250 RR Mono tahun 2015 yang ini punyaku. Ada beberapa yang udah diganti tapi kebanyakan masih ori. Termasuk salah satunya mungkin untuk velg kita udah repaint warna red candy, depan belakang, kemudian frame slider, windshield, kemudian kita tambah juga karbon untuk di tank seperti ini. Sebetulnya karena penyok gitu, dan bagian belakang juga masih standar. Ini sih sudut paling kece dari motor ini ya. Bahkan untuk livery juga ini masih yang asli. Oh iya, buat di bagian kaca lampu, kaca headlamp kita udah ganti karena ini isunya itu banyak banget yang udah pada pecah ya, udah pada rusak gitu. Dan knalpot juga kita masih pakai yang ori ya. Jadi semuanya masih pakai yang ori kecuali yang tadi aku sebutin. Kita cobain ya. Oh, sebelum itu kita dengerin dulu suaranya. Nah, suaranya seperti itu. Satu silinder, agak serak-serak, basah ya suaranya. Bukan yang cempreng banget. Oke, kita lanjut di helm. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, by the way, kita lagi di area Summarecon ya, teman-teman. Summarecon Bandung. Dan emang nyaman banget sih di daerah sini. Jalannya luas, mulus juga. Cuman ya emang sayang kalau misalkan keluar dari kawasan itu menyempit dulu dan biasa macet. Wajar lah ya. Sejujurnya kalau untukku, aku suka banget dengan model Ninja 250 RR Mono ini atau yang SL gitu ya. Karena bentuknya itu simple, kemudian satu silinder dan enggak lebay gitu, enggak ngaku-ngaku moge gitu loh. Gitu. Jadi gap antara si dimensi mesin dengan si firing itu dekat gitu ya. Jadi kelihatannya padat banget gitu, nggak kopong gitu. Sementara dulu juga aku pernah punya yang FI yang 2 silinder, itu aku ngerasanya antara mesin dengan firing kiri kanan itu kayak yang jauh gitu teman-teman. Jadi kalau kita posisi riding seperti ini tuh kalau ngelihat ke bawah tuh kayak kopong gitu. Atau perasaan aku aja ya. Tapi ya itu selera sih. Kalau secara desain aku lebih suka yang Ninja Mono ini. Karena desainnya itu nggak lebay gitu. Dan secara ergonomi juga nyaman ya, karena dia posisi stangnya under yoke kayak gini. Jadi racing banget gitu. Oke. Apakah masuk? Oke. Dan sejujurnya sih aku nggak ada rencana ya buat modifin motor ini gitu. Malahan kalau bisa sih pengen aku coba originalin semua gitu, kayak bawaan pabriknya gitu, biar satu hari nanti insya Allah motor ini itu nggak akan pernah aku jual, karena ya aku suka aja gitu sama motor ini. Dan ini motor firing pertama aku juga gitu. Mungkin kalau misalkan ke depan mau upgrade ke yang 4 silinder, mungkin paling deket ZX gitu, ZX 25. Ya motor ini nggak akan aku jual gitu. Jadi biar nambah aja lah di garasi, nambah ZX gitu. Amin, 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 amin gitu ya. Aduh, nah ini teman-teman yang tadi aku bilang pas keluarnya macet tuh ini di jalur Gede Bage.
Aduh. Oh iya, buat ban sendiri dari motor ini. Nah ini, kedengeran nggak nih? Bentar. Nah, kipasnya tuh emang sering nyala. Jadi salah satu apa ya, itu minus atau emang apa ya? Karena dia satu silinder gitu kan, 250 cc satu silinder, otomatis kan lebih mudah panas, sampai akhirnya ya si apa, kipas radiatornya itu lebih cepat nyala gitu, lebih mudah nyala gitu dibanding dengan motor-motor lain. Tapi sejauh ini sih nggak pernah ya ada overheat, nggak pernah sampai mati gara-gara mesinnya panas gitu. Ya alhamdulillah gitu. Bahkan motor ini sempat aku bawa juga ke Jakarta, aku touring ke Jakarta, terus ke Bogor, sama terakhir itu kemarin ke Tangerang gitu ya. Bolak-balik PP aman sih, dan cukup irit juga gitu. Kalau secara speed juga ini cukup kencang ya teman-teman, apalagi di putaran bawah. Terus gigi 1, gigi 2 torsinya ya berasa banget gitu kalau untuk di kelas 250 cc ya, karena dia satu silinder gitu. Beda lagi kalau misalkan yang 2 silindernya atau yang ZX, itu putaran atasnya itu lebih cepat, top speednya itu lebih kencang. Tapi di bawah mungkin ya beberapa kali sih aku sama temen pakai ZX ya, di gigi 1 gigi 2 nya motor ini masih bisa ngejar gitu teman-teman. Dan harga secondnya juga motor ini kan udah murah banget gitu. Secara gitu ya, 250 cc satu silinder, kalau kita bandingin sama Matic, di situ ada X-Max gitu. Dengan cc yang sama, X-Max mungkin sekarang baru bisa kita dapat di 70-an juta kali ya. Tapi motor ini emang kondisi bekas dan paling baru mungkin 2000 berapa ya, 2019 gitu apa 2020-an ya, lupa. Pokoknya motor ini tuh sekarang udah di sekitar rata-rata di 20-an kalau misalkan kondisinya bagus gitu. Jauh banget kan, selisih 50 juta sama X-Max baru gitu. Kalau ada yang bilang motor ini produk gagal, sebetulnya bukan produk gagal ya teman-teman. Karena kenapa sih Kawasaki bikin motor ini dan bikin motor yang 250 cc 2 silinder gitu? Sebetulnya motor ini tuh adalah pengganti motor yang 2 tak gitu, Ninja 2 tak yang anginnya kenceng banget, yang 150 cc gitu teman-teman. Dan untuk si Ninja 2 silinder itu tuh emang ada di segmen yang berbeda gitu. Kemudian si Ninja 150 cc 2 tak itu udah stop produksi. Kawasaki juga ingin mengembangkan motor tersebut atau memperbarui generasi dari motor Ninja 150 cc itu. Dengan cara apa? Bikinlah 250 cc satu silinder. Ya ini motornya gitu. Kalau untuk top speed sendiri aku pernah masih di jalan raya sih ya, itu masih dapat sih di 135 km per jam. Tapi emang ya jalannya harus agak jauh gitu. Tapi emang mau kemana sih orang pakai motor di jalan umum, ya nggak usah kencang-kencang juga kali ya gitu. Oke,
teman-teman, paling gitu aja dulu ya buat pembukaan vlog kita hari ini. Pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe, mampir juga ke Instagramnya Torain ID, dan terima kasih sudah menonton. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.